Kalau untuk arwana sendiri, penyakitnya hampir sama semua dan pengobatannya pun hampir sama. Jadi yang penting bagaimana caranya untuk menghindari ikan sakit adalah kita menjaga kualitas air. Soalnya apa? Kalau seandainya kita menjaga air, otomatis air akan menjaga ikan kita. Budidaya arwana silver. Arwana silver itu bisa jadi indukan setelah umur kurang lebih 2,5 sampai 3 tahun dia bisa jadi indukan. Nah, masa-masa produksi untuk arwana silver sendiri itu biasa masuk di bulan-bulan penghujan. Jadi antara bulan Oktober sampai bulan Juni sampai Juli. Perawatannya sendiri tidak terlalu susah, yang penting airnya mengalir. Pakan untuk anakan sendiri, mulai dari anakan sampai size yang besar, itu biasanya kita pakai dari yang cacing beku, ulat Hongkong juga kita menyesuaikan sama ukuran dari ikannya juga, gitu. Nah, semakin besar ikan, semakin baik juga kalau seandainya kita kasih makan selang-seling, ganti-ganti. Jadi maksudnya kayak di tempat saya yang saya terapkan selama ini, saya kasih makan ulat Hongkong, jangkrik, ulat Jerman, terus kadang juga anakan kodok seperti itu. Dan kalau pas masa kemarau agak susah, saya kebetulan di sini banyak peternak ikan nila. Jadi saya kasih ikan-ikan nila yang kecil-kecil yang sesuai sama ukuran mulut dari arwana tersebut. Arwana silver Brazil boleh dikatakan ikan bandel. Jadi di tanah mana aja, di air mana aja, dia masih bisa berkembang biak. Kalau untuk penyakit biasanya yang ukuran 15 up itu biasanya nggak ada kendala. Yang ada kendala setelah anakan ikan arwana itu lepas telur. Kenapa sering sakit? Makanya kembali tadi faktor kebersihan dari air. Kalau seandainya air nggak bersih, otomatis penyakit pasti banyak datang. Contoh-contoh dari penyakit itu seperti white spot, kembang sisik, lepas lendir, itu yang biasa terjadi. Itu diakibatkan karena filter yang dari pompa itu jarang dibersihkan. Biasanya penyakitnya seperti itu. Nah, untuk mengatasinya biasanya kalau saya ikan sakit kita pakai heater. Air diganti setengah, 50% dari akuarium. Itu heater kita setting sampai 30 derajat, dikasih garam ikan, sama biasa saya pakai obat pomade. Pomade bisa, elbayau bisa, tergantung penyakit ikannya itu apa. Cuma kalau untuk anakan itu biasanya yang saya lakukan adalah saya pakai pomade. Kalau untuk ikan sakit, kalau seandainya yang di kolam, itu biasanya kita lihat dari tingkah lakunya, Mas. Dia aktif, itu otomatis ikan sehat. Dikasih makan, dia langsung ngejar. Nah, kalau yang tidak aktif, yang sudah mulai sakit, itu biasanya ikan anteng, diam aja, itu nggak ada pergerakan. Biarpun datang orang atau apa, dia nggak mungkin lari. Itu ciri-ciri ikan sakit biasanya. Terus juga dia pasti ngambang di atas terus.
Ngambang dalam arti ngambang ini beda sama dia waktu ikan bawa anakan. Jadi ngambangnya rata. Kalau ikan bawa anakan, ngambangnya agak miring seperti ini. Kalau untuk penyakit arwana sendiri sih, ya kalau seandainya dilihat dari kolam kayak gini kan nggak bisa kelihatan Mas ya. Cuma untuk mengantisipasinya biasanya kita sebulan sekali itu kita kasih garam. Garam apa kita bilangnya? Garam grosok lah. Ini uniknya yang di arwana apa? Yang jaga telurnya itu yang jantan. Jadi yang jantan ngambil anakan ditaruh di mulutnya. Ciri-cirinya apa? Jadi di bagian di bawah mulutnya itu dia terlihat seperti besar. Itu ciri-cirinya, salah satu ciri kalau seandainya arwana itu lagi ngemut anakan. Satu. Yang kedua, biasa kalau kita cek itu biasa malam. Malam dia biasanya di atas di permukaan air. Jadi kalau seandainya ini air, ikan pasti di atas ini. Soalnya apa? Dia cari oksigen. Biasanya kalau seandainya malam kita cek kalau seandainya ada yang ngemut, itu kita tandain. Misalkan kita cek ini ada ikan, beberapa ikan yang ngemut tanggal 1. Berarti sekitar tanggal 21 atau tanggal 25 ke depan itu kita bisa panen. Dan panen ikannya pun beda sama yang lainnya. Arwana kita jaring, kita pisahkan mana yang ngemut dulu. Setelah itu kita tangkap yang ngemut, lalu kita buka mulutnya, terus ditumpah ke ember di air yang dari kolamnya itu tersebut, biar hitungannya pH sama suhunya dari anakan itu masih sama, suhu air itu masih sama. Jadi anakan itu tidak seberapa kaget menerima air yang baru. Kalau sudah masuk musim kemarau, biasa indukan silver kita karantina untuk mengembalikan badannya seperti semula. Soalnya kenapa? Pada saat dia reproduksi atau kawin, itu biasa yang jantan yang ngemut telurnya. Itu ngemut telur paling tidak sekitar 3-4 minggu, itu anakan arwana di dalam mulut sang jantan. Itu setelah 3 atau 4 minggu baru kita bisa keluarkan, bisa kita panen. Biasanya kita panen sekitar 3-4 minggu seperti itu. Jadi selama dia ngemut anaknya itu, jadi benar-benar yang jantan tidak pernah makan. Jadi makanya kalau seandainya untuk musim kemarau sekarang, kita mulai masa pemulihan badannya. Pasca panen biasanya kalau seandainya waktu kita panen anakannya itu masih ada, kalau kita bilang masih gendong telur, itu gendong telur biasanya itu nggak usah dimakarin, nggak apa-apa. Cuma posisi akuarium itu harus dipasang heater biar airnya hangat terus. Nah selama dia masih punya gendong telur, itu nggak usah dikasih makan sampai benar-benar habis telurnya. Nah, setelah habis telurnya paling enggak itu sekitar 1-10 hari, 1 minggu sampai 10 hari di dalam akuarium tuh sudah habis telurnya, baru kita kasih cacing beku sampai umur kurang lebih sekitar 7-8 cm. Setelah itu baru kita kasih makan sama ulat Hongkong bisa. Nanti disesuaikan sama ukurannya. Untuk masa pertumbuhannya kalau bisa 2 kali, sehari 2 kali. Dengan catatan sehari 2 kali, itu setelah makan 1 jam setelah makan biasanya kita mengurangin air, Mas. Kenapa kita harus kurangin air? Pertama kan di satu akuarium tuh biasa minimal kalau seandainya anakan kita kasih sampai 100-150 anakan. Otomatis kotorannya banyak, amoniaknya juga banyak. Kalau nggak sering-sering ganti air, itu otomatis airnya jadi kotor. Perlengkapan wajib yang ada di akuarium paling enggak, perlengkapan wajib itu pompa sama heater, sama kapas filter. Gitu. Tapi tergantung ada berapa ekor yang kita piara di akuarium.
Kalau suhu biasanya kalau untuk anakan kita main di 26 sampai 28 derajat Celcius. Makanya itu kan kalau di heater kan ada setelannya Mas. Kita main di 28 derajat Celcius itu maksimal. Kecuali kalau seandainya ikan sakit bisa kita sampai 30 derajat. Tuh. Kalau untuk pH sendiri sih tergantung apa ya? Tergantung tempat. Jadi tergantung tempat kan beda juga. pH kalau pagi naik, siang turun, malam juga turun. Jadi kalau pH enggak terlalu tergantung sih gitu. Untuk budidaya arwana silver, ukuran kolam yang kita butuhkan adalah sekitar 5 kali 10 meter dengan isi minimal untuk mengoptimalkan tempat minimal 20 sampai 35 ekor dengan perbandingan 2:3 atau 1:2, 1 betina 2 jantan.